Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR pada Kamis yang lalu langsung digugat oleh mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi. Tidak kurang beberapa sivitas akademi beberapa kampus sedang menyiapkan gugatan tersebut. Apa yang menjadi fokus gugatan nantinya dan sebenarnya alasan krusialnya apa saja yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Akan kami bahas bersama dengan Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Selamat sore, Dafer, apa kabar? Sore Mbak Caca, kabar baik, Alhamdulillah, sehat Baik, semua. baik. Revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan, digugat, sekarang sudah masuk katanya gugatannya dari mahasiswa FHUI, yang digugat adalah cacat formilnya. Analisa dari proseduralnya sebenarnya apakah ia ada cacat formil? Ya, kalau dilihat ya, problematika formilnya adalah diabaikannya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang ini. Padahal menurut ketentuan pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011, partisipasi publik adalah sebuah proses yang mestinya ada. Bahkan kalau disimak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91, partisipasi itu harus bermakna, harus memenuhi 3 hak ya. Hak kemudian untuk menyampaikan pendapat, hak kemudian didengar, dan kemudian hak untuk mendapatkan jawaban jika pendapatnya ditolak. Nah, ketiga-tiga hak ini mustahil dipenuhi oleh masyarakat karena pembentuk undang-undang tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap rancangan undang-undang dan naskah akademik yang dibentuk. Jadi hampir bisa dipastikan tidak terdapat partisipasi publik yang betul-betul bermakna. Kalau kita bercermin kepada putusan MK sebelumnya, kalaulah kemudian partisipasi bermakna itu tidak ada, hanya ada 2 kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi. Membatalkan undang-undang itu, atau kedua, memerintahkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dibatalkan sementara, sampai syarat-syarat perbaikan prosedural yang baik itu dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Baik, itu dari segi proseduralnya. Kalau dari segi materialnya, apa yang berpotensi untuk diuji materialkan yang bisa merugikan hak-hak warga negara? Ya, pertama tentu saja pasal paling kontroversial ya, pasal 47 Undang-Undang 34 yang sudah diubah dengan undang-undang yang baru mengenai jenis jabatan sipil apa saja yang dapat dipegang oleh prajurit aktif. Nah, pasal ini tentu saja kontroversial karena satu, pasal 30 Undang-Undang Dasar kita itu hanya menghendaki prajurit itu fokus kepada pertahanan, tidak mengerjakan hal-hal yang lain. Asumsi berbagai ahli militer mengatakan bahwa prajurit yang baik adalah prajurit yang terlatih. Jadi tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan sipil. Nah, kalau kemudian kita cermati, sebenarnya kehadiran pasal 47 tadi, sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua DPR, bahwa pasal ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ya supaya Seskap dan Kabulok yang merupakan prajurit aktif tetap bisa menjabat. Nah, inilah kebutuhan yang menurut saya kebutuhan sesaat ya, lagi menyesatkan yang mestinya tidak boleh terjadi. Lalu tentu saja usia pensiun militer ya. Apalagi kalau kita lihat Panglima akan segera pensiun, memasuki masa pensiunnya. Jangan-jangan perubahan pasal-pasal ini juga untuk sekedar memberikan jalan bagi kebutuhan militer yang sebenarnya tidak tepat. Semakin diperpanjang usia pensiun militer, maka produktivitas juga bermasalah dan angka jumlah perwira tinggi dan perwira itu akan semakin menumpuk. Konsekuensinya kebutuhan kursi dan meja yang ujung-ujungnya akan mengambil pekerjaan sipil gitu ya. Sekali lagi sebenarnya terang benderang sih perubahan ini mengubah ya konsep militer kita dan negara juga akan berubah menjadi lebih militeristik di kemudian hari. Perlahan ini akan mengarah ke sana.
kalau dilihat laku dari perubahan ini. Itulah yang kemudian ditentang oleh masyarakat sipil, bahwa mestinya yang dipikirkan oleh pembuat undang-undang adalah kesejahteraan prajurit, bukan kemudian membuat pekerjaan-pekerjaan yang malah merugikan prajurit karena mereka jadi tidak fokus kepada pekerjaannya. Bayangkan kerugian kita bagi masyarakat sipil. Ada dua, satu pekerjaan masyarakat sipil diambil, kedua kita tidak lagi memiliki militer yang profesional. Bagaimanapun peran dan kepentingan kita terhadap militer yang profesional luar biasa, soal teritorial, bagaimana menghadapi ancaman global dan lain-lain. Jadi kita sendiri menginginkan prajurit kita profesional dan mereka harus diberikan kesejahteraan, bukan pekerjaan tambahan. Baik, berbicara kita bahas satu-satu Bang, berbicara mengenai pekerjaan tambahan yang dari 10 lembaga kemudian saat ini sudah diketok ke 14 lembaga. Salah satu alasannya karena untuk memberikan ruang-ruang bagi para prajurit TNI yang saat ini banyak sekali jumlahnya yang kemudian tidak juga mendapatkan jabatan di instansinya. Melihat hal ini seperti apa? Ya itu tadi Mbak Caca. Ya itu tadi sebenarnya Mbak Caca, kebutuhannya adalah menambah pekerjaan yang bukan wilayah pekerjaan militer. Saya melihat misalnya dengan menumpuknya berbagai perwira dan perwira tinggi yang tidak mendapatkan tugas sebagaimana mestinya karena mereka kudung sudah jadi jenderal dan lain-lain. Tentu dengan jumlah yang terlalu besar mereka membutuhkan pekerjaan yang mampu membangun aktualitas mereka ya. Dan pada titik tertentu ya pekerjaan sipil lah yang paling banyak bisa dibuka ruangnya. Di titik itulah kebutuhan pembentukan undang-undang ini hanya untuk mencoba menempatkan prajurit kita yang tidak profesional. Jadi menambah batas usia, menambah ruang pekerjaan itu adalah bagian yang salah di dalam konsep militer yang profesional. Itu artinya sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa ketentuan-ketentuan itu. Baik, Bang Ferry, itu artinya sebenarnya menambah usia pensiun para prajurit ini kontradiktif sebenarnya dengan masalah yang ada di instansi tubuh TNI. Ya, kontradiktif. Kalau mau dipikirkan gagasan menambah usia hanya kemudian untuk menyebarkan mereka di ruang sipil, itu sekali lagi akan terasa militeristiknya. Kalau kemudian mereka mau ditambah usianya dan memberikan lapangan pekerjaan militer yang baru, mestinya kita membuat angkatan militer yang lebih profesional dan jauh lebih besar, begitu ya. Nah, padahal kebutuhan usia yang mumpuni dalam ruang pertarungan global yang semakin besar ya, terutama untuk melindungi teritorial kita, tentu usia yang cocok, yang tepat sudah diukur untuk dinas kemiliteran. Nah, angka yang sudah ditentukan sebelumnya menurut saya angka yang sudah tepat ya. Nah, kalau sekarang ditambah lebih tua, 58 tahun dan segala macamnya, tentu ini akan berkonsekuensi kepada pertahanan kita yang akan kian rapuh. Mestinya teman-teman militer itu diselamatkan dengan jaminan kesejahteraan. Jadi mereka tidak berpikir kerja mengabdi melindungi teritorial, tapi bekerja juga menjadi petani lah, menjadi pebisnis lah. Tidak ada militer yang bekerja double begitu di negara-negara yang militernya kuat. Nah, bagi saya ini menjadi masalah yang serius di kemudian hari. Dan persentuhan militer dengan sipil itu akan terjadi lebih besar. Dan ketika persentuhan itu terjadi, sebenarnya kita sedang membangun masalah baru yang kontraproduktif bagi negara ini ke depan. Justru masalah-masalah yang menjadi masalah besar di TNI seperti kesejahteraan ini justru tidak masuk dalam revisi ya? Sama sekali tidak disentuh, sama sekali tidak dibahas, tidak ada di naskah akademik, padahal itu terjadi. Saya keinginan tidak membahas ketentuan ini lebih kepada faktor yang dalam berbagai penelitian disebut relasi ekonomi, politik, dan militer. Tujuannya sederhana, untuk memastikan militer mampu dikendalikan.
karena teman-teman prajurit butuh kesejahteraan, lalu ditarik ke ruang politik untuk kepentingan ekonomi. Sehingga akhirnya militer dikendalikan oleh para politisi dan berbagai kepentingan, dan itulah yang merusak prajurit kita. Makanya itu merusak Sabta Marga, itu merusak 8 wajib TNI, mereka tidak akan lagi ramah kepada rakyatnya, mereka tidak lagi profesional dalam bidangnya, dan itu merugikan sebenarnya bagi militer dan sipil kita sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya hanya politisi dan kepentingan bisnis ekonomi yang mengendalikan militer kita yang selama ini dekat dengan rakyat. Baik. Kemudian ada juga pasal 7 yang berbicara mengenai operasi militer OMSP ya, operasi militer selain perang, yang pada aturannya sekarang hanya membutuhkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Jadi presiden yang bisa langsung menentukan. Sebelumnya ini harus ada keputusan politik, yaitu ada keputusan dari DPR dan juga presiden bersama. Apakah ini juga menjadi masalah? Iya, bagi saya tentu saja itu masalah besar ya untuk membangun militer dan relasi kepemimpinan nasional. Pada dasarnya presiden harus bisa dikendalikan untuk menggerakkan prajurit, dan tugas kemudian mengendalikan itu ada di parlemen kita. Nah, kalau ini dicabut, saya tidak terbayang besok pagi kalau kemudian ada kesalahpahaman presiden ya untuk menggerakkan pasukan, itu tidak dikendalikan oleh kontrol dari parlemen. Menurut saya ya ini akan bisa sangat buruk ya, karena kita sedang membangun kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden tanpa alat kendali, dan itu ada di wilayah militer. Padahal mestinya ya militer sendiri kan tugasnya kalau diperintah jalan gitu ya. Dan mereka harus patuh konstitusi dan undang-undang. Kalau presiden menyimpang, menyalahgunakan kekuasaan mereka tanpa parlemen, maka dengan sendiri penyimpangan relasi kekuasaan yang luar biasa akan terjadi. Baik, Bang Ferry, terakhir, OMSP ini dinyatakan salah satu alasannya karena agar jika ada kebencanaan dan memerlukan bantuan militer, presiden bisa langsung mengambil keputusan dengan melakukan PP ataupun perpres. Apakah alasan tersebut bisa diterima? Ya, alasan itu yang semakin memperkuat bahwa dominasi presiden terlalu besar di ruang militer tanpa alat kendali. Itu yang menurut saya tidak tepat ya. Bagaimanapun kekuasaan presiden itu besar sekali. Dalam teori sistem presidensial, presiden itu dianggap raja yang dibatasi konstitusi dan undang-undang. Nah, konsepnya adalah upaya membatasi agar raja ini tidak menyimpang. Maka diaturlah konsep-konsep tertentu di konstitusi, termasuk alat kontrol dari yang namanya parlemen. Kalau kemudian seluruh kekuasaan militer ada tertumpuk kepada presiden, suatu saat itu sekali lagi akan timbul pemerintahan yang zalim. Baik, baik, itu artinya sebenarnya potensi untuk dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi begitu besar karena ada cacat formil atau prosedural yang terjadi dan juga begitu banyak kerugian rakyat secara material dari revisi Undang-Undang TNI ini ya, Dafer ya.